Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa yang beriman, di video kali ini kita akan membuat highlight dari podcast Dr. Zakir Naik dan Dr. Richard Lee. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu Dr. Richard Lee mendatangi apartemen dari Dr. Zakir Naik yang berada di Malaysia, ya. Dan di sini durasi waktunya adalah 1 jam, dan begitu saya akan membuat highlight ini kurang lebih 8 menit saja. Oke, ada beberapa highlight yang bisa kita lihat dari podcast Dr. Zakir Naik dan Dr. Richard Lee, ya. Oke, yang pertama saya perhatikan, Dr. Zakir Naik ini hidup sederhana, ya. Beliau hanya membutuhkan $500 untuk kebutuhan sehari-harinya. Selebihnya adalah untuk kemanusiaan atau didonasikan. Oke, kemudian beliau sudah saya katakan tadi tinggal di apartemen di Malaysia, ya. Dan kenapa Malaysia yang dipilihnya? Karena Malaysia merupakan negara yang teraman di dunia. Ini menurut Dr. Zakir Naik, ya. Negara yang terbaik untuk ditempati oleh kaum muslimin. Islam menjadi agama federal di Malaysia, walau hanya kurang lebih 68% penduduknya yang beragama Islam. Namun negara Malaysia menerapkan ajaran Islam secara murni. Contoh sederhana, orang non-muslim dilarang untuk masuk ke bar diskotik. Oke, berikutnya, highlight berikutnya, Dr. Zakir Naik menghabiskan waktu di kesehariannya untuk sholat, mulai dari tahajud, duha, salat wajib, dan sunnah. Dr. Zakir Naik membutuhkan waktu istirahat yang kurang dari 4 jam setiap harinya. Kegiatan dalam kesehariannya beliau habiskan untuk berdakwah. Dulu 50% menjadi dokter, 50% dakwah. Namun pada saat ini, menurut Dr. Zakir Naik, ya, 100% untuk berdakwah. Oke, berikutnya, highlight berikutnya, mempunyai 4 saluran TV broadcast yang bernama Peace TV yang disiarkan dalam 4 bahasa. Ada Peace TV English dengan 100 juta penonton, Peace TV Urdu dengan 80 juta penonton, kemudian Peace TV Bangladesh 50 juta penonton, dan Peace TV China 20 juta viewers yang berbahasa Mandarin. Oke, berikutnya Dr. Zakir Naik juga memiliki 24,8 juta followers di Facebook. Kemudian memiliki 4 juta subscriber di YouTube. Kemudian punya acara As Dr. Zakir Naik dan As Sheikh Farid. Ya, ini adalah anaknya, ya. Oke, untuk berdakwah di suatu tempat, biaya dari Dr. Zakir Naik itu secara pribadi, ya. Jadi tak pernah membuat tarif berbeda dengan ustadz di Konoha sana, ya, dimana tarifnya besar-besar, ya. Oke, Dr. Zakir Naik tak pernah membuat tarif termasuk biaya penginapan hotel, penerbangan, perjalanan, dan lain sebagainya. Oke, kemudian highlight berikutnya, sebagian besar negara muslim dikontrol atau dikendalikan negara non-muslim. Ini menurut Dr. Zakir Naik, ya. Malaysia salah satu negara muslim yang tidak dikontrol oleh negara non-muslim. Nah, ini salah satu di antara alasan mengapa Dr. Zakir Naik lebih suka tinggal di Malaysia, ya. Di Malaysia, Islam adalah agama yang federal. Kemudian banyak negara muslim yang menjadi negara sekuler. Di sini termasuk Bangladesh, Indonesia, tidak menerapkan syariah Islam secara utuh. Ini menurut Dr. Zakir Naik, ya. Oke, kemudian di Indonesia 87% beragama Islam setelah melihat menyamakan dengan di Google, ya. Kemudian menurut Dr. Zakir Naik, populasi muslim terbanyak ada di India. 240 juta penduduk, walau hanya 14,1% yang beragama Islam. Yang kedua Indonesia, dan yang ketiga adalah Pakistan. Di Maldives, menurut Dr. Zakir Naik 100% beragama Islam.
Oke, para pemirsa yang beriman, highlight berikutnya ya dari percakapan antara Dr. Zakir Naik dan Dr. Richard Lee. Dr. Zakir Naik lebih suka tinggal di Malaysia karena paling banyak menjalankan nilai-nilai syariah Islam dibandingkan negara-negara lain tentunya ya. Negara Malaysia tidak dikontrol negara non-muslim, tidak berada di zona peperangan. Kemudian ekonomi di Malaysia sangat baik ya. Biaya hidup di Malaysia lebih ringan dibandingkan negara-negara lain. Nilai keislaman di Malaysia sangat tinggi. Mata uang Malaysia sangat kuat ya, kedua setelah Arab Saudi. Oke, ini menurut Dr. Zakir Naik. Oke, kemudian asuransi syariah dan bank syariah di Malaysia berjalan di koridornya. Jadi tidak seperti di negeri Konoha sana ya yang menerapkan bank syariah tapi bunganya tinggi. Oke, berikutnya di Malaysia menjalankan ajaran Islam sepenuhnya termasuk di dalam perekonomian. Tidak ada hiburan malam, ya, tidak ada klub malam. Orang Muslim tidak boleh masuk ke bar-bar yang beralkohol. Apakah di Indonesia demikian? Oke, ya. Oke, berikutnya highlight berikutnya ya. Malaysia negara yang secara terang-terangan mendukung perjuangan Palestina termasuk Hamas. Bagaimana di negeri Konoha? Ya, di Malaysia penduduknya bangga menjadi Muslim. Dr. Zakir Naik mengaku sebagai seorang ekstremis dalam hal kebaikan, ekstremis penyayang, kemudian ekstremis kejujuran, kemudian ekstremis dalam kedermawanan, kemudian ekstremis untuk mengikuti ajaran agama Islam secara benar, kemudian ekstremis berjalan di Al-Quran dan Sunnah. Oke, berikutnya yang menjadi highlight yang berikutnya yang tak kalah bagusnya ya, Dr. Zakir Naik ini hijrah ke Malaysia dari India tahun 2016. Penyebabnya karena pemerintahan India tidak senang Dr. Zakir Naik menyebarkan agama Islam. Oke, banyak umat Hindu yang beralih ke Islam. Ini menurut Dr. Zakir Naik ya, pengalaman dari Dr. Zakir Naik sendiri ya selama berada di India. Jadi perlu diketahui bahwa Dr. Zakir Naik ini berasal dari India ya, dan hanya 14,1% saja penduduk dari Malaysia yang penduduk India ya yang beragama Islam ya, hanya 14,1% saja. Namun ketika Dr. Zakir Naik berdakwah, banyak sekali penduduk yang bermasyarakat yang beragama Hindu menjadi beragama Islam ya. Menurut Dr. Zakir Naik, organisasi Islam di Indonesia begitu banyak dan beragam, tidak bersatu. Ini menurut Dr. Zakir Naik ya. Berbeda dengan di Malaysia dan India yang bersatu. Umat Islamnya, umat Muslimnya bersatu. Kalau di kita bagaimana di Konoha? Ya, banyak perbedaan, banyak paham, dan ada banyak selisih paham ya, bisa dilihat di konten-konten YouTube ya, di channel-channel YouTube banyak sekali antar umat Islam sendiri saling ya begitulah, berbeda paham. Ini berbeda dengan di Malaysia dan India. Oke, kemudian highlight berikutnya pembicaraan antara Dr. Zakir Naik dan Dr. Richard Lee ya. Dikata Dr. Zakir Naik punya bisnis mobil seperti Rolls-Royce, Lamborghini, BMW, etc. Namun di sini perlu di-highlight juga bahwa semua mobil itu tidak ingin dimilikinya ya. Jadi hanya sebagai sebuah bisnis saja. Jadi Dr. Zakir Naik lebih suka memakai mobil yang biasa-biasa saja. Oke, demikian para pemirsa yang budiman, highlight yang luar biasa dari pembicaraan.
Oke, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.